Budidaya ikan gurame di kolam terpal semakin diminati oleh masyarakat karena relatif mudah dilakukan dan membutuhkan biaya yang terjangkau. Ini juga bisa menjadi salah satu kegiatan bisnis yang menjanjikan. Kolam terpal memiliki keunggulan karena lebih mudah dibuat dan diatur ukurannya, serta lebih fleksibel dalam penggunaannya. Budidaya ikan gurame di kolam terpal ini memang membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pemilihan lokasi hingga persiapan kolam. Hal-hal tersebut menjadi penting karena akan berpengaruh pada kualitas ikan gurame yang dihasilkan nantinya. Namun, jika dilakukan dengan baik dan benar, hasil yang didapatkan bisa memuaskan. Berikut adalah beberapa tips untuk memulai budidaya ikan gurame di kolam terpal. Persiapan kolam terpal untuk budidaya ikan gurame dapat dimulai dengan memilih lokasi yang tepat, yakni area yang cukup terkena sinar matahari, memiliki akses air bersih, dan jauh dari keramaian. Pertimbangkan juga untuk memilih area yang mudah diakses untuk memudahkan pembersihan kolam dan pemeliharaan ikan gurame. Selain itu, pastikan ukuran kolam terpal yang digunakan sesuai dengan jumlah ikan gurame yang akan dibudidayakan. Sebagai contoh, kolam terpal yang ideal memiliki ukuran minimal 2 x 2 meter dengan kedalaman minimal 1 meter. Sobat bisa menyesuaikan ukuran kolam ini dengan luas lahan yang ada. Kolam terpal juga perlu dibuat dengan benar dan diberi penyangga agar tahan terhadap tekanan air. Terpal yang digunakan harus berkualitas baik dan tahan lama dan sebaiknya memiliki ketebalan minimal 0,5 mm, serta dilengkapi dengan sistem drainase yang baik. Kolam diisi dengan air bersih yang bebas dari bahan kimia berbahaya dan memiliki suhu yang sesuai dengan kebutuhan ikan gurame. Persiapkan juga sumber oksigen yang cukup untuk kehidupan ikan gurame. Untuk itu, sobat dapat memasang aerasi atau instalasi sirkulasi air dalam kolam untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup bagi ikan. Persiapan bibit ikan gurame merupakan salah satu hal yang penting dalam budidaya ikan gurame di kolam terpal. Pilih bibit ikan gurame yang sehat dan berasal dari peternak yang terpercaya. Pastikan ukuran bibit ikan gurame yang akan ditebar sama sehingga pertumbuhannya merata dan memudahkan dalam penanganannya nanti saat budidaya. Jangan lupa untuk memeriksa kesehatan bibit ikan gurame sebelum ditebar ke kolam terpal. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat keadaan fisik ikan seperti warna, bentuk tubuh, dan gerakannya. Selain itu, lakukan pula pengamatan terhadap kondisi lingkungan kolam terpal seperti suhu, pH air, dan kandungan oksigen di dalam air. Pastikan lingkungan kolam terpal sudah siap sebelum bibit ikan gurame ditebar. Pemberian pakan yang baik menjadi faktor krusial dalam budidaya ikan gurame ini. Ikan gurame membutuhkan pakan yang seimbang dan bernutrisi untuk pertumbuhan yang optimal. Pakan ikan gurame dapat berupa pelet yang tersedia di pasaran atau dapat juga dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kolam, seperti keong, bekatul, dedak, atau sisa-sisa makanan. Saat memberikan pakan, sebaiknya jangan memberikan pakan terlalu banyak dalam satu waktu, karena hal ini dapat menyebabkan kualitas air menurun dan berdampak pada kesehatan ikan. Pemberian pakan yang tepat dan teratur akan membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan gurame dalam kolam terpal. Selain itu, sebaiknya memonitor kualitas air kolam terpal setelah memberikan pakan untuk memastikan tidak ada sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam dan memicu timbulnya masalah kesehatan ikan. Pemeliharaan kolam ikan gurame harus dilakukan secara rutin. Pastikan agar kondisi air dalam kolam terjaga dengan baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan kolam adalah sirkulasi air yang cukup. Air kolam harus diaerasi agar kandungan oksigen dalam air tetap terjaga, sehingga ikan bisa bernafas dengan baik. Selain itu, pastikan juga agar pH air dalam kolam terjaga di kisaran 6,5 hingga 8,5. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengukuran pH secara berkala dan penambahan kapur dolomit jika pH terlalu rendah. Pastikan juga agar kolam terhindar dari pengaruh sinar matahari langsung yang dapat memicu pertumbuhan alga di dalam kolam. Pemeliharaan kolam juga mencakup pembersihan dan penggantian air. Air kolam perlu diganti setiap 1 atau 2 minggu sekali, atau tergantung kondisi air dalam kolam. Jika kadar zat-zat berbahaya terlarut dalam air seperti amonia sudah tinggi, maka segera lakukan penggantian air. Selain itu, lakukan juga pembersihan kolam dari kotoran, sisa pakan, dan kotoran ikan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyiram kolam secara berkala atau menggunakan alat pembersih kolam.
Dalam pemantauan kesehatan ikan gurame, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain kondisi air di dalam kolam, tanda-tanda penyakit pada ikan, dan tanda-tanda stres pada ikan. Pertama-tama kondisi air dalam kolam harus dijaga agar tetap sehat dan layak untuk ikan hidup di dalamnya. Air harus memiliki kualitas yang baik dan stabil, serta kadar oksigen yang cukup. Untuk menjaga kondisi air tetap baik, air kolam harus sering diukur dan diuji menggunakan alat atau kit yang tersedia di pasaran. Selain itu, tanda-tanda penyakit pada ikan juga perlu diawasi. Beberapa tanda-tanda penyakit pada ikan gurame antara lain nafsu makan yang berkurang, pergerakan ikan yang tidak normal, warna tubuh yang berubah, luka atau borok pada tubuh ikan, dan sebagainya. Jika ditemukan tanda-tanda penyakit pada ikan, segera ambil tindakan untuk mengobati ikan dan mencegah penyebaran penyakit ke ikan lainnya. Terakhir, tanda-tanda stres pada ikan juga harus diperhatikan. Stres pada ikan dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit dan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Beberapa tanda-tanda stres pada ikan gurame antara lain ikan yang sering mengapung di permukaan air, perubahan warna pada ikan, gerakan yang lambat, dan sebagainya. Jika terdapat tanda-tanda stres pada ikan, segera lakukan perbaikan kondisi air dan lingkungan di sekitar kolam untuk mengurangi stres pada ikan. Dengan memperhatikan tips-tips tersebut, diharapkan budidaya ikan gurame di kolam terpal dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan ikan gurame yang sehat dan berkualitas. Selain itu, budidaya ikan gurame di kolam terpal juga dapat menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi para peternak ikan. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.